Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat-Nya di pagi hari ini supaya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Izinkan saya Muhammad Kemal selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah dan mentor, yang kelima seminar hasil laporan, dan yang keenam penutup. Menginjak acara yang kedua yaitu berdoa untuk tamu undangan dan juga peserta. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Menginjak acara yang kedua yaitu menginjak acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen dipersilakan. Untuk peserta dan tamu undangan dimohon berdiri. Menginjak acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah SMP Negeri 25 dan sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, Bapak Sutrisno Sarjana Komputer, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dan bagaimana kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, alhamdulillah bisa bersama-sama membersamai acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti pada tema yang akan kita seminarkan, bahwasannya pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini BKPSDM mempunyai sebuah program untuk P3K, ada masa orientasi untuk pengenalan etika, nilai dan etika di pemerintah Kota Surakarta. Harapannya Bapak Ibu, pada orientasi ini P3K khususnya bisa mengetahui pada umumnya adalah visi-visi, misi dan sebagainya dari pemerintah Kota Surakarta, dan paling kecil, paling ujung yaitu mengetahui visi-misi dari sekolah, di mana visi-misi sekolah sendiri memang di breakdown dari visi pendidikan nasional ke visi kota, turun ke visi dinas pendidikan, dan yang terakhir di visi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, P3K supaya bisa mengetahui kode etik apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dari status P3K itu tadi. Oleh sebab itu, BKPSDM mengangkat sebuah gagasan orientasi ini bertujuan kedepannya mempunyai P3K yang kualitas sesuai apa yang diharapkan dari pemerintah. Selanjutnya, terima kasih juga pada kelompok 2 orientasi di periode ini yang telah berjuang membuat sebuah gagasan atau membuat sebuah inovasi untuk sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi inovasi, apa yang menjadi paparan nanti di presentasi seminar ini bisa terwujud dan bisa terlaksana untuk perkembangan SME Negeri 25 Kota Surakarta. Demikian sedikit sambutan, semoga acara seminar hari ini nanti berjalan lancar, dan sekaligus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta kelompok 2 ini saya akan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memijak acara yang kelima, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang akan dipimpin oleh moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Surakarta, sekaligus sebagai mentor pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta MOC seminar hasil, dan juga Bapak Ibu guru yang sebagai tamu undangan nih. Selamat pagi dan terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya. Insya Allah saya selaku moderator Siska Aryono akan memandu acara untuk presentasi seminar hasil pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah seminar yang pertama nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Fatma Cahyani Tias SPD. Untuk itu nanti Pak Tres mohon nanti memberikan tanggapan, sekaligus nanti memberikan arahan dan juga nanti penilaian kepada kami yang presentasi pada pagi hari ini. Begitu baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, semoga Pak Wedan untuk bisa mengawali presentasi pada pagi hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator untuk waktunya. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Baik,
di sini ada profil saya, Wildan Sebastian. Di SMP Negeri 25 ini saya mengajar pada pelajaran IPS. Jadi mengajarnya itu lebih banyak cerita di sana. Pada seminar kali ini saya memilih judul Optimalisasi Pembelajaran IPS melalui Model Lesson Study di SMP Negeri 25 Surakarta. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Itu lesson study, jadi studi pembelajaran. Jadi yang nanti dipelajari itu bukan bagaimana untuk menyampaikan ke anak, tapi bagaimana cara supaya Bapak Ibu guru itu bisa lebih profesional dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk pelaksanaan orientasi itu dimulai tanggal 16 Mei 2025, yaitu pembukaan, dan di tanggal 21 sampai dengan 9 Juni itu pembelajaran mandiri melalui LMS Soloasis. Pada tanggal 10 sampai 11 Juni itu telah dilakukan evaluasi akademik, yang kemarin evaluasinya berbasis komputer. Terus tanggal 12 sampai dengan 13 Juni itu dilaksanakan remedial. Tanggal 12 sampai 24 Juni itu orientasi tempat kerja. Jadi sudah masuk orientasi di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni itu dilaksanakan seminar hasil laporan. Nah, pada hari ini tanggal 25 Juni saya melaksanakan seminar hasil laporan yang telah saya susun kemarin. Dan tanggal 25 sampai 26 Juni pula itu ada evaluasi pelatihan dari LMS Soloasis. Nah, pada bab 1 saya membahas mengenai latar belakang mengapa diadakannya orientasi dan MOOC ini bagi P3K baru. Itu sebagai salah satu dari tujuan negara Republik Indonesia, yang di sana aparatur sipil negara itu harus bersifat profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi negara berharap kepada semua P3K yang sudah diangkat menjadi pegawai di pemerintah Kota Surakarta, nantinya kita sebagai P3K itu tidak masuk dalam politik dan praktik-praktik nepotisme yang lain. Selanjutnya, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tadi. Nah, jadi kedudukan dari PPPK itu disetarakan dengan PNS, yaitu menjadi ASN di pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya, ASN mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan. Nah, di dalam orientasi ini kita diajarkan semua nilai-nilai dari fungsi dan nilai-nilai tugas, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus tidak boleh kita lakukan, yang wajib apa saja, hak kita apa saja. Nah, itu semua dibahas dalam orientasi yang materinya kemarin ada di LMS Soloasis ataupun dari yang LAN RI itu. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maksud dari orientasi ini ya membimbing kita P3K baru itu supaya menjadi ASN yang lebih bisa diandalkan, tidak hanya dengan pekerjaannya saja, akan tetapi lebih di etika dan perilaku. Kita harus menjaga nama baik Pemkot Surakarta di sana. Kita walaupun di luar ataupun tidak di kantor,
sesuatu yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya setelah kita mendapatkan orientasi ini. Nah, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami, mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengeksplorasi isu permasalahan yang terdapat di instansi masing-masing. Nah, di sini karena saya bekerja di SMP Negeri 25 Surakarta, maka yang akan saya angkat adalah isu-isu yang ada di SMP Negeri 25 Surakarta dari yang saya dapati. Selanjutnya waktu dan tempat. Waktu dan tempat hari ini Rabu 25 Juni 2025 dan tempatnya di Aula SMP Negeri 25 Surakarta. Untuk bab yang kedua yaitu mengenai visi dan misi. Nah, visi dan misi yang pertama adalah visi misi dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dari visi ini, yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh pemerintah Surakarta, sudah sewajarnya bahwa kita, saya sendiri sebagai pendidik itu ikut andil dalam mewujudkan visi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Nah, bagaimana caranya untuk kita mewujudkan visi itu? Ya, kita harus menjalankan misi-misi yang sudah disusun oleh pemerintah Surakarta. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah kondusif dan kerukunan antar umat beragama dan tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dari beberapa visi ini, kalau saya lihat yang bisa saya lakukan itu di visi nomor 4, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Nah, di sini ada bidang pendidikan. Jika saya sebagai seorang guru, maka saya akan melaksanakan misi itu untuk kedepannya. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan tata kerja OPD. Nah, dari struktur organisasi itu ya ada wali kota dan OPD-OPD yang lain. Selanjutnya visi misi dari organisasi perangkat daerah. Di sini di SMP 25 itu dalam naungan Dinas Pendidikan, maka di sini visi misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan yang terakhir meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, jadi meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan itu salah satunya ya Bapak Ibu guru. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Surakarta itu sudah sewajarnya kita lakukan dari diri kita sendiri misalnya. Selanjutnya langsung saja ke visi misi dari unit kerja. Nah, di SMP Negeri 25 itu memiliki visi yaitu unggul dalam mutu, santun berperilaku, dan kompak berdaya. Nah, untuk misinya yaitu melaksanakan pembinaan ibadah secara rutin sesuai ajaran agama yang dianut, pengelolaan pembelajaran dengan mempertimbangkan kesamaan potensi input peserta didik ataupun berbasis masalah melalui pendekatan klinis,
menyelenggarakan kegiatan minat dan bakat serta prestasi siswa, menyelenggarakan wisata edukasi, pelayanan konseling masalah kesulitan belajar, membantu pengembangan karir peserta didik, menyelenggarakan bakti sosial, mengadakan pembangunan sikap peduli lingkungan terhadap warga sekolah, menyelenggarakan pelatihan integrasi berbasis kompetensi dan teknologi informasi serta komunikasi, melaksanakan supervisi pendidikan, menyediakan bacaan dan tulisan jurnal atau karya ilmiah, mengadakan pengembangan pemetaan kurikulum sekolah, melaksanakan pengembangan profesionalitas tenaga kependidikan, melaksanakan penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif, serta yang terakhir adalah mengadakan kerjasama dengan tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat. Nah, dari visi dan misi tadi itu saya merumuskan suatu rencana hasil kerja. Nah, untuk identifikasi isu, yaitu ini yang saya temui dalam diri saya sendiri ya, yaitu kurang efektifnya pembelajaran yang saya lakukan di SMP Negeri 25. Kurang bervariasinya bahan ajar IPS yang ada di SMP Negeri 25 Surakarta. Nah, untuk isu yang diangkat, nah karena saya beranjak dari guru yang benar-benar baru dan belum pernah mengajar sama sekali. Nah, di sini ini menggambarkan diri saya sendiri, yaitu guru dengan minim pengalaman dan bahkan baru pertama mengajar akan merasa kesulitan ketika di kelas memberikan materi kepada peserta didik. Itu yang saya alami di bulan-bulan awal kemarin. Nah, itu yang akan saya angkat menjadikan rencana hasil kerja saya. Nah, nanti dari isu yang saya angkat tadi itu saya rumuskan menjadi judul yang judulnya adalah optimalisasi pembelajaran IPS melalui model lesson study di SMP Negeri 25 Surakarta. Nah, untuk kegiatannya yaitu mengidentifikasi permasalahan guru yang mengajar di SMP Negeri 25 Surakarta, saya pada khususnya. Untuk tahapan kegiatan, karena lesson study itu ada 3 tahapan, yaitu plan, do, dan see. Plan adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu guru merencanakan pembelajaran yang detail, termasuk tujuan pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, dan rencana observasi. Nah, rencana observasi ini seperti supervisi. Jadi lesson study itu bukan guru dengan murid, akan tetapi guru dengan guru. Jadi pembelajaran antar guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk do, pelaksanaan itu pembelajaran dilaksanakan di kelas dan guru lain mengamati proses pembelajaran tersebut. Dan C atau evaluasi itu setelah pelaksanaan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran, menganalisis hasil observasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi apa saja yang kurang ketika saya melakukan pembelajaran nanti akan dievaluasi dengan guru-guru lain untuk menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna ke depannya. Untuk output atau hasilnya yaitu listening study memberikan berbagai manfaat bagi guru, antara lain meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat profesionalisme dan kepercayaan diri, serta memperdalam pemahaman terhadap siswa. Selain itu, pendekatan ini mendorong kolaborasi antar guru, pengembangan bahan ajar yang inovatif, dan terbentuknya komunitas belajar yang saling mendukung perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, itu untuk kontribusinya terhadap visi-misi dari SMP Negeri 25 dan dari Pemkot Kota Surakarta. Nah, untuk kegiatannya yang pertama adalah plan tadi, yaitu perencanaan. Itu tahapan kegiatannya adalah berkoordinasi dengan guru lain atau se-MGMP. Mungkin saya bisa berkoordinasi dengan Bu Padma, Bu Natina, Bu Pur, dan lain sebagainya untuk dalam
menyusun modul ajar dan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dan hasilnya nanti adalah suatu modul ajar yang di dalamnya lengkap dengan seluruh pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik, mulai dari tes diagnostik atau tes awal. Selanjutnya ada materi pembelajaran, LKPD hingga asesmen formatif di dalamnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan atau pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah dibuat dan direncanakan. Nah, ketika sudah ada perencanaan pembelajaran yang jadi tadi, salah satu dari kami itu masuk ke kelas, mengajar di dalam kelas. Ketika pembelajaran berlangsung, ada observer lain atau guru-guru lain tadi ikut ke kelas. Dan setelah pembelajaran selesai, nanti akan masuk ke C atau refleksi. Di sana nanti akan dirumuskan hal-hal apa saja yang kurang dari pembelajaran di sana. Mungkin kurang efisien, atau mungkin kurang optimal, atau mungkin ada peserta didik yang tidur karena materinya kurang asik untuk didengarkan atau seperti apa. Itu nanti akan ada di tahapan refleksi. Nah, di refleksi ini nanti outputnya adalah kita memperbaiki modul ajar yang sudah ada tadi, diperbaiki berdasarkan diskusi bersama guru lain. Pembelajaran yang lebih optimal dan efisien ke depannya, evaluasi dan refleksi yang dilakukan serta lebih bermakna kepada pembelajaran ke peserta didik. Itu untuk rencana kerja P3K. Nah, untuk rencana kerja menengah, di tahun pertama, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, menyusun modul ajar dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan akademik peserta didik melakukan pembelajaran, dan outputnya juga modul ajar yang tadi. Untuk selanjutnya Pak, tahun yang kedua nanti saya berkeinginan untuk selain dalam kemampuan akademik, itu pembelajaran akan lebih bermakna dari peserta didik. Mungkin dengan metode-metode pembelajaran yang kekinian, yang bisa peserta didik itu bisa senang melakukan pembelajaran di dalamnya. Dan untuk yang tahun ketiga itu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan bahan ajar yang lebih variatif dan komunikatif, serta di sana ada model-model pembelajaran juga. Dan untuk yang tahun keempat itu kegiatan pembelajaran menggunakan bahan ajar yang berbasis digital. Ya, berbasis digital pun di tahun kedua dan tahun pertama pun sudah saya lakukan, karena dalam IPS sendiri itu bahan-bahan ajar yang digital itu cuma sedikit. Jadi kalau untuk video itu yang pembelajaran yang ada kaitannya dengan sejarah itu mungkin ada video-videonya, tapi untuk yang lainnya itu hanya sekedar bacaan digital. Nah, di sana murid peserta didik akan merasa bosan kalau cuma membaca saja, walaupun itu digital juga. Dan untuk yang tahun kelima atau tahun terakhir, ya ini cuma keinginan saya, mungkin nanti bisa diaplikasikan karena Bapak Kepala Sekolah adalah sarjana komputer yang ahli di sana. Ya mungkin dengan menggunakan LMS itu akan menjadi peserta didik itu akan lebih mudah, dan guru pun dalam mengakses serta untuk memberikan materi itu kerjanya satu kali dalam setahun. Jadi ketika awal semester saja di sana dari materi semua modul ajar dan lain sebagainya dimasukkan ke LMS, dan untuk pembelajaran itu berjalan dengan mudah. Ini saya mendapatkan pengalaman juga dari ketika saya PPL kemarin itu di salah satu sekolah di Madiun itu pembelajarannya menggunakan LMS. Jadi gurunya cuma kerjanya satu kali tok dalam setahun itu. Ya memang susah, tapi itu mungkin nanti akan
pengen saya lakukan di sana. Mungkin bukan LMS yang berbayar yang mahal, itu mungkin menggunakan website-website yang mudah dan domainnya gratis. Itu juga bisa dilakukan, atau menggunakan fitur-fitur dari Google juga banyak. Itu. Selanjutnya untuk kesimpulan, orientasi pengenalan dan etika bagi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K baru itu diharapkan bisa menjadikan P3K baru menjadi pegawai ASN yang baik dan tidak neko-neko, serta dengan kode etik yang sudah dipahami semua dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar serta berkelanjutan. Dan yang terakhir, isu yang ada di SMP Negeri 25 Surakarta itu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik itu menggunakan variasi-variasi metode pembelajaran yang baik, yang lebih efisien serta optimal kepada peserta didik, dan memberikan materi yang tidak membosankan kepada peserta didik. Untuk sarannya yaitu kepada pemangku jabatan dan pengambil keputusan, laporan ini dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di instansi masing-masing. Dan kepada rekan guru P3K, semoga dapat menjadikan laporan ini sebagai acuan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran belajar dan mengembangkan metode yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru-guru baru seperti saya saat ini. Dan ini dokumentasi pelaksanaan, yaitu menggunakan ketika itu pembelajaran IPS yang ada kaitannya dengan geografi, itu membuat simulasi gempa bumi seperti itu. Dan yang terakhir adalah dokumentasi foto pelaksanaan orientasi di tempat kerja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Wedan. Baik, Bapak yang luar biasa sekali Pak Wedan yang sudah menyampaikan pengalaman mengajarnya, yang meskipun ini kali pertama kita pertama mengajar, ternyata tantangannya banyak sekali Pak ya. Dan itu menjadi PR untuk kita bersama perannya Pak Wedan, bahwa setiap evaluasi itu diperlukan untuk memperbaiki kinerja kita ke depan. Baik, untuk selanjutnya monggo Pak Tres untuk memberikan tanggapan pada Pak Wedan. Monggo. Terima kasih Pak Wedan dengan paparannya yang luar biasa. Di observasi ini memang tidak dibatasi, yang harus diobservasi itu siswa atau apa. Tapi prinsipnya observasinya bertujuan untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 25. Kalau dari beberapa teman-teman P3K yang sudah presentasi, memang lebih banyak ke mengarahnya ke siswa. Tapi untuk Pak Wedan ini mengarahnya ke sesama pengajar atau pendidik. Beliau mengangkat model pembelajaran lesson study, di mana lesson study itu adalah pendekatan kolaboratif antar pendidik untuk memajukan sebuah tujuan pendidikan seperti itu. Itu juga bagus, sehingga karena memang maju tidaknya, berhasil tidaknya sebuah pembelajaran itu tidak berada di siswa saja, tapi juga berada pada komponennya, ada guru di sana. Nah, untuk menggali pengetahuan dan lain-lain itu memang masing-masing guru harus kolaborasi. Guru yang berpengalaman juga harus selalu terbuka untuk berbagi share ilmu kepada masing-masing guru, terutama dalam hal ini mungkin saya kira ke junior, walaupun prakteknya mungkin dalam suatu hal mungkin junior lebih bagus daripada senior, ada juga seperti itu. Tadi juga sedikit diangkat oleh Pak Wedan bahwasanya pengen sekali di SMP Negeri 25 nanti ada sebuah LMS atau apa. Mungkin dulu pada waktu PPL Mas Wedan mungkin pas pandemi ini, sehingga dalam satu sekolah itu dibuat sebuah LMS, satu kali materi dimuat di situ, terus untuk 1 tahun. Mungkin ada baiknya seperti itu, juga ada baiknya, tapi perlu dicermati
ketahui bahwasanya peserta didik di lingkungan kita itu mungkin juga kurang maksimal jika hanya dihadapi dengan LMS. Tidak ada model klasikal, mungkin itu juga kurang maksimal. Untuk materi-materi yang berbentuk digital, salah satu agenda kita di akhir di pertengahan Juni ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, salah satunya IHT kita adalah tentang media ajar yang berbentuk digital. Di sana semua mapel nanti sudah ada kecuali BK sama bahasa Jawa, itu belum ada di dalamnya. Nanti monggo itu dimanfaatkan di mana di dalamnya nanti semua materi sudah ada di digital di situ, ada contoh-contohnya dalam bentuk video atau apa dan sebagainya. Juga di dalamnya juga ada soal-soal yang bisa dikerjakan anak walaupun pekerjaannya tidak dengan online, tapi sudah disediakan soal-soal di sana. Itu kita mencoba mulai dari sisi itu. Nanti kalau memang efektif mungkin bisa kita kembangkan dalam bentuk untuk ulangan-ulangan atau penilaian sumatif, bisa dalam bentuk online atau itu bagus. Sekali lagi salah satu gagasan dari apa yang diorientasikan Pak Wedan itu juga membangunkan kita supaya dalam satu sekolah harusnya sudah tidak ada gap antara senior atau junior. Di dalamnya harus selalu kolaborasi. Salah satu yang sudah kita lakukan sebenarnya adalah supervisi walaupun itu sebenarnya tugas kepala sekolah, tapi kepala sekolah bisa mendelegasikan kepada senior untuk mensupervisi dari guru-guru yang dalam arti mungkin golongannya masih muda dan sebagainya. Itu juga salah satu kolaborasi yang mungkin memang belum kita laksanakan secara maksimal, tapi itu juga salah satu langkah sebenarnya seperti itu. Bagus Pak Wedan, semoga apa yang menjadi gagasan kewacana bisa kita realisasikan bersama, karena ini harus bersama, tanpa kebersamaan itu tidak akan bisa terjadi. Terima kasih. Itu dia tanggapan dari saya. Sekian, kurang lebih minta maaf. Sampai jumpa di video. Baik, terima kasih Pak Tris yang sudah memberikan tanggapan kepada Pak Wedan dan usulan yang sangat menarik ya, beberapa pelajaran dengan LMS. Tetapi untuk LMS mungkin sangat terpakai sekali ketika kita memasuki pandemi waktu itu. Tapi untuk di masa-masa seperti ini mungkin interaksi dengan siswa juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi nanti kalau menggunakan LMS terus dan nanti siswa juga kurang interaksi dengan kita, maka perlu dipertimbangkan mungkin kolaborasi atau pakai blended gitu ya Pak Wedan. Oke, semoga untuk pembelajaran ini paparan dari Pak Wedan tadi bisa membentuk sebuah inspirasi untuk kita semuanya, dan nanti Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengadopsi apa yang sudah diusulkan oleh Pak Wedan dan semoga nanti bisa terrealisasikan. Baik, demikian tadi paparan dari Pak Wedan dan tanggapan dari Pak Tris yang sudah tersampaikan, dan saya kira itu untuk presentasi pada pagi hari ini. Pak Wedan, terima kasih atas paparannya, dan selanjutnya kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Kita beri aplaus untuk Pak Wedan. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Ibu yang presentasi di pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih moderator. Acara demi acara sudah kita lewati. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri sampai selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian presentasi daripada seminar hasil laporan orientasi, semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Kemal Ibrahim Wibawa izin undur diri.